Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil rabbil alamin. Illa 'ala Allahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi SAW wa ila abaihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudi wa ansari wa sahabatil kiram ajma'in wa jami' awla illa wa asfiya wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bariha khususan sadatina al-alawiyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir Muhammad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi wa amil faqih Sayyid Alu bin Muhammad sahib Mirbat والفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف جدنا الأعظم سيد عبد الملك والعلوي عظمة خان وأصولهم وفروعهم والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بكر بن سالم والشيخ أبي الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين والأئمة المجتهدين خصوصا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بنتي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا وطلابنا وإخوتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة بنية أن الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهر والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين يجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويستجيب دعواتنا وسهل أمورنا في الدنيا والآخرة على هذه النيات وأنا كنت صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدنا وسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بألف ألف ألف الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan masih bab tentang babu fi sifati kalami Rasulillah sampai ke halaman 70. Hadis dari Anis Syarid, dari sahabat Nabi namanya Syarid radhiyallahu taala anhu, qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah dibonceng, ridfan Nabi berada di belakang boncengan Nabi atau di tunggangan Nabi di belakang, ditunggang di belakang tunggangan Nabi. Fa ansyattuhu, maka aku, kata Sayyidina Syarid, aku bernasyid, aku melantunkan nasyid untuk Nabi mi'ata qafiyatin 100 qafiyah, 100 bait min qauli Umayyah ibni Abi Salt Ats-Tsaqafi, daripada syair Umayyah bin Abi Salt Ats-Tsaqafi. Jadi dilantunkan 100. Kullama ansyattuhu baitan, setiap kali saya menasyidkan, melantunkan syair satu bait, satu baris, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada aku, tambah lagi. Itu maksudnya hat, kasih lagi, ayo lagi gitu ya. Lagi. Jadi Nabi senang dengar syair-syair itu tuh senang gitu ya. Syairnya Umayyah bin Abi Salt. Padahal syair dari orang non-muslim gitu kan. Tapi isi kandungannya. Jadi bukan dilihat dari siapa penciptanya suatu syair, bukan dilihat daripada siapa penulisnya, tetapi dilihat isi kandungannya. Hatta ansyatuhu mi'atan, yakni baitan, sampai saya menyenandungkan, menyampaikan, menasyidkan 100 bait
100 baris. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, berkomentar, in kada la yuslimu, sesungguhnya hampir-hampir saja itu Umayyah bin Abi Salt menjadi muslim karena isi kandungan syairnya tadi. An Aisyah radhiyallahu, ini sudah saya ceritakan ya tentang tentang Umayyah bin Abi Salt ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, yad'u li Hasan ibni Thabitin minbaran fil masjid. Nabi meletakkan untuk Hasan bin Thabit satu mimbar, satu tempat, minbaron fil masjid, satu mimbar di masjid, yaqumu alaihi qaiman. Untuk Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu berdiri di atas mimbar itu, yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk membangga-banggakan Nabi. Qala, atau berkata, yunafihu an Rasulillah, untuk membela. Yunafih itu artinya membela Nabi. Rasulullah SAW membela dengan syair. Sayyidina Hasan bin Thabit ini adalah penyairnya Rasulullah SAW yang berikutnya. Jadi tadi ada Abdullah bin Rawahah. Kemudian di sini ada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, itu juga penyairnya di antara sahabat yang ahli syair. Bahkan sama Nabi dikasih tempat khusus, mimbar, untuk melantunkan syair-syair membela Rasul atau memuji Rasul. Tapi bukan berarti Rasulullah suka dipuji-puji begitu. Yufakhir itu agar orang-orang yang tidak suka dengan Nabi itu kenal dengan Nabi, itu maksudnya. Dan yunafih itu agar membela Rasul dari syair-syair yang menjelek-jelekkan Rasul. Jadi syair itu ada yang sifatnya, tadi saya bilang ada yang sifatnya tentang cinta-cinta, percintaan, ada yang sifatnya tentang sedih-sedih, rotha namanya, ada yang sifatnya tentang cacian. Nah, ada syair-syair orang-orang non-muslim, orang-orang kafir itu syair-syairnya mencaci maki Nabi, namanya hija. Hija itu syair-syair untuk mencaci. Nah, Sayyidina Hasan itu membalas cacian syair itu dengan syair untuk memuji Nabi dan membalas itu ya. Jadi kalau sekarang ada balas-balasan pantun lah begitu lebih kurang, itu lebih kurang seperti itu yang dibuat oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yu'ayyidu Hasan, sesungguhnya Allah membela Hasan, sesungguhnya Allah menolong Hasan biruhil qudus, dengan Jibril. Nah, jadi sampai karena Sayyidina Hasan bin Thabit ini membela Nabi dengan syair-syairnya, Sayyidina Hasan Nabi bilang dibela oleh Allah dengan didatangkan malaikat Jibril. Biruhil Qudus. Ruhil Qudus itu maksudnya Roh Kudus, maksudnya Sayyidina Jibril. Ma yunafihu au yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selama dia membela atau membanggakan Rasulullah. Jadi sampai Allah menghadirkan malaikat Jibril memberikan ilham gitu ya, mungkin ya, menyampaikan ilham kepada Hasan bin Thabit untuk selama dia membela, memberi syair-syair yang membela atau membanggakan Rasulullah. Selama itu pula Sayyidina Jibril itu datang untuk membela Sayyidina Hasan. Babu maja'a fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi samar, bab mengenai tentang hadis yang datang fi kalam, mengenai ucapan Rasulullah SAW fi samar, di malam hari. Jadi samar, tentang ucapan Rasulullah tentang samar. Samar itu artinya musamaroh, ngobrol di malam hari setelah sholat isya. Nah, itu namanya samar. Jadi kalau kita dilarang, sebenarnya ada hadis Nabi SAW melarang kita untuk melakukan samar, musamaroh, ngobrol setelah sholat isya. Jadi yang diinginkan Nabi itu kalau udah selesai sholat isya, dah tidur, istirahat, rehat. Itu yang diinginkan baginda Nabi.
Jadi Nabi pernah melarang orang ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu kan, misalnya, atau kadang-kadang ngobrolnya ya mungkin sampai kepada perkara yang dosa, ghibah dan sebagainya. Akhirnya sama Nabi itu disuruh, suruh tidur atau suruh istirahat aja, nanti kan mau tahajud, mau biar malamnya tuh kadang-kadang gara-gara musamaroh kayak gini, ngobrol dan sebagainya, akhirnya sampai begadang, sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah. Itu yang tidak diinginkan oleh Nabi. Jadi Nabi melarang musamaroh, begadang atau ngobrol di setelah sholat isya. Tapi Nabi pernah melakukannya. Nah, ini hadis-hadisnya. Jadi menunjukkan bahwa musamaroh itu kalau yang berkaitan atau yang ada kebaikannya, berkaitan dengan agama atau ada kebaikannya lah setidaknya, bukan perkara dosa, itu tidak mengapa. Tapi yang dilarang Nabi itu kalau musamaroh, ngobrol pada malam hari itu melakukan dosa, ya. Itu namanya musamaroh. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, haddatsa Rasulullah SAW dzata lailah. Rasulullah SAW pernah berbincang pada suatu malam, nisa'ahu, kepada perempuan-perempuan beliau. Nisa'ahu ini bisa bermakna istri-istri Nabi, bisa bermakna juga dengan putri-putri Nabi. Ya, emang nisa'ahu ya termasuk. Nabi pernah ngobrol dengan keluarga perempuan Nabi, baik istrinya, baik putrinya, suatu obrolan pada malam hari. Itu sebenarnya yang menjadi nuktatul istinbat, yang menjadi titik kesimpulan hukum oleh Imam Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi mengatakan Rasulullah pun juga pernah melakukan samar, ngobrol di malam hari. Ya, ini hadisnya. Nabi pernah ngobrol pada suatu malam kepada perempuan-perempuan beliau, keluarga perempuan beliau, dengan suatu obrolan. Faqalat imra'atun minhunna, maka berkata seorang perempuan dari kalangan istri-istri atau keluarga Nabi yang perempuan, ka'annal haditha hadithu khurafah. Jadi di komentar. Sepertinya ucapan ini, obrolan ini, hadis tersebut Nabi kok seperti cerita khurafat. Nah, apa itu khurafat? Khurafat itu nanti akan dijelaskan. Jadi menurut orang Arab, omongan-omongan yang ajaib, cerita-cerita ajaib, cerita-cerita aneh, itu dibilangnya khurafat. Itu cerita khurafat. Nah, konotasi khurafat itu bagus. Kalau di kita, khurafat itu konotasinya buruk. Itu cerita bohong gitu, seperti cerita legenda gitu kan, cerita rakyat. Nah itu khurafat itu mah cuman tahayul gitu ya. Nah, tapi kalau di Arab khurafat itu cerita ajaib tapi bagus gitu ya. Nah, jadi seperti cerita Aladin. Nah, itu cerita-cerita khurafat kalau menurut orang-orang Arab tuh itu cerita khurafat. Tapi maksudnya bukan menjelekkan, tapi justru malah bagus. Jadi aneh tapi cerita itu menarik gitu ya. Itu namanya cerita khurafat. Jadi kata salah seorang perempuan yang diceritain, yang diajak ngobrol sama Nabi itu, ini kok kayak cerita, sepertinya cerita ini ataupun cerita hadis tersebut, obrolan ini seperti cerita khurafat. Faqala, Nabi SAW jelasin, atadruna ma khurafah? Kalian tahu nggak khurafat itu apa? Kenapa orang Arab menamakan cerita-cerita ajaib yang bagus tadi itu disebut khurafat? Tahu nggak kalian khurafat itu apa? Inna khurafata kana rajulan min udhrah. Sesungguhnya khurafat itu adalah seorang, dulunya khurafah ini nama laki-laki dari Bani Udhrah. Udhrah itu satu suku dari Yaman yang terkenal, Udhrah itu. Asarathul jin. Dia, si khurafat dari Bani Udhrah ini ditangkap, ditawan oleh jin fil jahiliyah, ketika masa jahiliyah. Fama kathafihim dahron, dulu jadi sebelum adanya Islam. Jadi ada orang diculik jin. Jadi dari sini kita tahu bahwa jin itu bisa menculik. Kalau cerita-cerita apa segala macam pernah diculik jin, itu sudah terjadi dalam hadis Nabi. Berarti maknanya Nabi pun juga tahu gitu, dan Nabi membenarkannya, itu diculik oleh jin. Fama kathafihim dahron, si khurafat ini hidup bersama jin dahron pada waktu yang lama. Dahron itu bukan 1 tahun ya, tapi hidup pada waktu yang lama. Tsumma radduhu ilal ins. Kemudian jin mengembalikan si khurafat ini kepada manusia, dikembalikan lagi kepada keluarganya.
Fakana yuhadditsun nasa bima ra'a fihim minal ajaib minal aajib. Fakana, maka si khurafat itu setelah dia kembali ke dunia manusia, dia menceritakan kepada manusia, kepada orang-orang ramai dengan apa yang dia lihat dari kalangan jin, di tengah-tengah jin. Di dalam dunia jin tuh saya lihat gini, begini, begini. Minal ajaib minal aajib, daripada hal-hal yang ajib, yang aneh. Nah, jadi kayak misalnya kalau sekarang orang-orang bilang katanya di segitiga Bermuda begini, 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 kemudian hilang. Itu sudah pernah terjadi di zaman jahiliyah, orang namanya khurafat. Nah, gitulah lebih kurang ya. Faqalan nas, maka orang-orang bilang haditsu khurafah. Orang-orang yang dengar cerita-cerita ajaib-ajaib kayak gitu itu, orang-orang menyebutnya, oh itu ceritanya si khurafat, bapak khurafat. Nah gitu. Jadi awal dari sanalah cerita orang-orang yang ajaib itu disebut cerita khurafat. Hadithu Ummi Zar'in, cerita tentang Ummu Zar' ini masih bercerita, sebenarnya berkaitan dengan bab di atas, masalah samar. Pernah nggak Nabi ngobrol setelah sholat isya tuh, pernah nggak? Ternyata pernah. Jadi sebelumnya dari bab hadis khurafat tadi itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa boleh kita ngobrol-ngobrol bareng istri, bareng anak malam hari itu juga bahagian daripada akhlak kepada keluarga. Diajak ngobrol istrinya, anaknya diajak ngobrol. Jangan ya, maksudnya jangan main HP mulu, jangan sibuk hanya kerjaan terus. Udahnya sibuk kerjaan dari pagi sampai sore, malam ke rumah pun juga ya sibuk sama kerjaannya sampai nggak ada waktu untuk keluarga, ngobrol bersama keluarga. Coba lihat baginda Nabi, nisa'ahu. Nabi sesibuk-sibuknya dakwah masih ngobrol, masih cerita lagi tentang hal-hal ajaib kepada istri-istrinya atau kepada putrinya ya. Kemudian hadis Ummu Zar' ini juga sama, cerita tentang si Ummi Zar'. Ummi Zar' nanti ceritanya agak panjang. Ini hadis paling panjang di Syama'il Muhammadiyah dan bahasanya susah. Bahasanya tuh luar biasa, tingkat tinggi ini bahasanya ini. Tapi yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah, saking pintarnya Sayyidah Aisyah bisa meriwayatkan cerita satu persatu tentang teman-temannya Ummu Zar'. Nanti akan kita bahas. Jadi maksudnya akan kita riwayatkan. Jadi ana sebelumnya minta maaf terlebih dahulu kalau nanti ana ketika tidak tahu bahasanya, ketika tidak paham, saya melihat dulu syarahnya gitu ya. Karena mutolaahnya belum sempurna gitu ya untuk tentang hadis Ummi Zar' ini, karena emang agak panjang. Hadis tentang Ummu Zar', cerita tentang Ummu Zar'. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, jalasat ihda asyarata imrotan. Ada duduk 11 orang perempuan, 11 orang istri duduk bersama. Kongko-kongko nih. Fata'ahadna, ya perempuan-perempuan. Katanya 11 orang perempuan ini berasal dari Yaman. Bahasanya tinggi luar biasa. Bahasa mereka tuh udah tinggi banget gitu ya. Memang orang Arab dulu tuh luar biasa gitu ya. Bikin syair itu nggak pakai mikir gitu. Nggak kayak kita memaksa-maksakan bikin muqaddimah aja dipaksa-paksain biar akhirnya tuh sajak, biar akhirnya tuh sama tuh panjang lama. Tapi orang dulu tuh enggak. Nah, fata'ahadna wa ta'aqadna, mereka berjanji dan saling berakad, maksudnya saling bersepakat, ta'aqadna, alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an, agar mereka tidak menyembunyikan daripada cerita suami mereka sedikit pun. Jadi ayo kita ngobrolin tentang suami-suami kita. Nah biasa gitu ya, perempuan-perempuan kalau ngobrol tuh ya ngomongin curhat, saling curhat lah gitu tentang suaminya. Itu udah ada dari dulu. Sayyidah Aisyah cerita itu kepada Nabi. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah itu cerita kepada Nabi. Ada 11 orang perempuan Nabi. Itu duduk, mereka bersepakat untuk menceritakan semua tentang suaminya. Maksudnya yang baik dan yang buruk. Kalau suaminya baik ya ceritakan tentang suaminya baik, kalau suaminya buruk ya buruk. Ini anehnya ya, Sayyidah Aisyah kok bisa hafal gitu cerita satu persatu itu. Ya Allahu Akbar. Cerdasnya Sayyidah Aisyah. Jadi wajar kalau jadi istrinya Nabi gitu. Jadi kalau ustadz-ustadz, kiai-kiai itu kalau mau nyari istri itu ya pinter gitu. Itu maksudnya itu bunyainya itu pinter gitu. Ini contoh aja. Faqalatil ula, berkata satu perempuan yang pertama atau istri yang pertama, zauji lahmu jamal. Suami saya tuh
seperti daging onta. Jadi kalau daging onta tuh di Arab, daging onta tuh daging yang paling gak enak. Daging yang paling buruk. Gambarannya itu daging onta. Artinya ghafin. Nah, kurus lagi. Dudahnya daging onta, dagingnya kurang sedap dibandingkan dengan daging kambing, daging arnab atau daging kelinci, misalnya daging ayam. Daging onta tuh menurut orang Arab tuh paling buruk. Kemudian ghafin, kurus lagi. Ala ro'si jabalin wa'rin. Di atas seperti daging onta yang kurus, di atas ujung gunung, di atas puncak gunung yang tebal. Jadi susah untuk dinikmati. Ini orangnya dari perangai, dari gambaran fisiknya udah kurus, terus kemudian tidak bertenaga, gitulah lebih kurang gitu ya. Susah untuk ya begitulah ya. La sahlun fayur tako. Tidak mudah untuk didaki, wala saminun fayun takal, tidak juga agak berdaging, maksudnya punya badan gemuk sedikit lah untuk bisa dipindahkan ke sana kemari, dibawa ke sana kemari. Jadi maksudnya sudahnya punya fisiknya kurus, fisiknya nggak bagus, kemudian la sahlun yurtaqo, tidak mudah untuk didaki, maksudnya tidak mudah untuk dirayu. Buruk akhlaknya, itu maksudnya, gitu lah lebih kurang. Nah, atau maksud daripada la salun yurtaqo wala saminun fayun taqal, itu maksudnya dia sudahnya badannya besar tapi buruk dan akhlaknya buruk. Badannya besar, akhlaknya buruk. Ya udahlah, pokoknya itu gambaran suami saya kayak gitu. Udahnya kurus, nggak bertenaga, akhlaknya buruk lagi. Ya Allah karim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya emang agak sedikit ekstrim ini. Bahasanya juga luar biasa. Qalati tsaniyah, yang kedua cerita juga. Zauji la abuthu khabarah. Untuk suami saya minta maaf, saya tidak akan menyebarkan beritanya. Saya tidak akan menyebarkan cerita tentang dia. Ini akhafu an la adharah. Coba lihat. Bersaja tuh, ngomongnya aja bersaja, akhirnya tuh sama gitu. Zauji la abuthu khabarah, inni akhafu an la adharah. Luar biasa. Saya takut tidak bisa berhenti menceritakannya karena terlalu banyak menceritakannya itu. Ini akhafu an la adharah. Saya khawatir kalau saya cerita saya nggak bisa berhenti, saya nggak bisa meninggalkan cerita tentang suami saya. Ngomong aja, ngoceh aja tentang cerita suaminya nggak habis-habis. In adhkurhu adhkur ujarah wa bujarah. Bahasanya. Kalau saya mengingat dia, pokoknya yang saya ingat itu ujarah wa bujarah. Aib-aibnya yang zohir dan aib-aibnya yang batin. Aib yang kelihatan sama orang atau aib yang nggak kelihatan sama orang. Saya ingat semuanya. Masya Allah. Saking banyak aibnya. Allahu Akbar. Ini kata istri yang kedua. Qalati tsalitsah, kata yang ketiga. Zauji al-ashannaq. Suami saya itu jangkung, tinggi banget fisiknya. In antik utolak. Masya Allah. Jadi zaujil ashannaq. In antik utolak. Coba ini ya. Para penyair semua ini. Kalau saya ngomong, saya bakal dicerai. Allah Akbar. Kalau saya ngomong, saya bakal dicerai. Itu karena kalau maksudnya baik itu berbicara tentang kalau dia tahu saya nih ngomongin dia, saya bakal dicerai. Saking kejam suaminya itu, saking pemarah suaminya. Atau in antik kalau saya ngomong sama dia, bentar-bentar ngancam cerai, bentar-bentar ngancam cerai, begitu lebih kurang. Wa in askut u'alak. Kalau saya diam aja, saya digantung hubungan saya sama dia. Ya, maksudnya enggak dianggap sebagai istri, dibilang punya suami tapi kok kayak janda, enggak dihawil, enggak istilahnya, enggak diopeni gitu ya. Itu kata istri yang ketiga. Ngadu semuanya ini kan. Mumpung curhat sesama istri gitu. Qalatir rabi'ah, kata yang keempat, zauji kalila. Itu bukan kalaili tihamah. Zauji kalaili tihamah. Suami saya itu seperti malam di Mekah. Tihamah itu Mekah dan sekitar Mekah itu namanya tihamah. Maksudnya indah sekali. Kalau suami saya mah seperti malam-malam di Mekah, sejuk gitu ya. La harun wala qarrun. Tidak panas, tidak terlalu dingin.
Jadi enak itu. Akhlaknya nggak terlalu garang, tapi nggak terlalu lembek. Nah, gitu maksudnya. Jadi ini yang keempat nih suaminya baik. La harun wala qar. Lahar wala qar. Wala makhafah wala sa'amah. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi tidak juga ngebosenin. Nah, enak banget itu. Nggak nakuti, nggak ngebosenin juga. Jadi suka bercanda, suka bergaul gitu kan. Ini kata yang keempat. Ini baik, mulai agak baik dia. 1, 2, 3 tuh tiga-tiganya suaminya parah. Qalatil khamisah, kata yang kelima. Zauji inda khala fahida wa in kharaja asida. Bahasanya ini luar biasa lah kalau saya ini ngelihatnya ini. Zauji, suami saya, ini kata istri yang kelima nih. Kata perempuan yang kelima. Kalau dia masuk rumah, fahida. Seperti macan, fahad. Udah jadi kayak macan. Macan itu gambaran orang yang sering tidur. Nah, jadi orang Arab itu kalau sering ngomong, kalau sering tidur itu gambaran itu dorbul masalnya, permisalannya seperti macan. Nah, maksudnya kalau udah di rumah itu ya ima seringnya tidur aja, atau maksudnya adalah nggak peduli dengan urusan apa-apa gitu. Pokoknya kalau sudah masuk rumah, dah kerjanya tidur. Atau maksud daripada faidah itu macan sering tidur, maksudnya nggak mau tahu kekurangan istri, antara dua ya. Jadi berarti bagus kan? Maksudnya kalau misalnya mungkin rumah berantakan, mungkin apa tuh, nggak terlalu resek gitu ya. Nggak marah-marah apa gitu ya. Itu seperti macan tidur. Wa in kharaja asida. Kalau keluar seperti macan, asad. Seperti macan, berarti pemberani, tegas kalau udah di luar rumah. Wala yas'alu amma ahida. Dan gak pernah nanya tentang apa yang dia ingat, yang dia tahu. Maksudnya duit, harta yang dia titipin, yang dia ahida itu artinya fi uhdatihi, yang menjadi tanggungannya, berarti uang. Kalau dia nitipin ke istri, nih uang belanja, ini makanan, itu gak pernah nanya-nanya lagi. Udah pokoknya atur aja, beres. Ini kata suami, kata istri yang kelima. Jadi suaminya tuh ya bagus lah ala kulli hal gitu ya. Sebentar ya. Ya, maaf. Kita lanjut lagi. Terus kemudian qalatis sadisah, kata yang keenam, zauji, suami saya nih, in akala lafa. Kalau makan, dia tuh menggabungkan semua makanan. Lafa itu artinya melipat. Maksudnya menggabungkan semua makanan, makannya banyak. Kalau makan tuh makannya banyak. Wa in syariba istaffa. Bahasanya. Kalau dia minum, itu ngabisin air semuanya. Istaffa nih. Udah makannya banyak, minumnya banyak. Wa ini toja'a iltaffa. Kalau dia tidur, dia akan berselimut. Maksudnya enggak mau sama istri gitu ya. Maksudnya enggak terlalu, maaf, untuk kemampuan seksnya itu enggak panas gitu, enggak hot sama istrinya. Kalau tidur berselimut aja gitu. Iltafa, melipat dirinya dalam selimut. Wala yulijul kaffa, dan dia tidak pernah memasukkan tangannya, maksudnya telapak tangannya, liya'lamal batha, untuk mengetahui kesedihan. Maksudnya apa? Dia tidak pernah memasukkan tangannya untuk mengetahui kesedihan. Maksudnya nggak peduli sama istri. Jadi maksudnya nggak memasukkan tangannya ke dalam badan istrinya untuk mengetahui kesedihan istrinya, gitu. Jadi kan biasanya kita kalau merasa sedih, kita akan pegang dada kan, maksudnya sakit dada ini, sakit hati gitu misalnya kan. Nah, dia nggak pernah memasukkan tangannya ke dalam badan istrinya untuk mengetahui kesedihan istrinya, artinya nggak peduli sama istrinya. Atau maksudnya adalah dia tidak mau dia maksudnya tidak masukkan tangan ke dalam badan istri itu, maksudnya dia tidak mau sampai istrinya itu sedih ketika
kurang khidmat atau ada kekurangan, dia tidak mau tahu ketika istrinya sedih itu, dia tidak sedih itu maksudnya kekurangan, takut istrinya sedih itu maksudnya ya. Dia tidak mau terlalu menuntut istrinya sehingga istrinya nanti akan sedih. Ini juga kalau yang ini konotasinya positif, tapi bisa juga tadi bermakna konotasinya negatif ya. Itu tergantung pensyarahan. Ya, ala kulli hal begitu. Suaminya. Qalati sabi'ah, yang ketujuh. Oh, wanita ketujuh bilang, "Zauji ayaya." Au ghayaya. Suami saya tuh ayaya tuh onta yang udah lemes, yang udah tua, yang udah kita sebut udah apa ya, udah sakit-sakitan, udah capek lah gitu. Udah uzur. Au ghayaya. Ghayaya itu dari kata ghay, artinya sesat. Sesat, gelap, namanya ghay. Ghaya artinya dolalah gitu ya. Suami saya itu seperti onta yang udah nggak bisa jalan gitu lebih kurang, atau seperti kegelapan, seperti kesesatan. Ghayaya, onta yang tersesat, nggak jelas gitu ya. Jadi ini maksudnya ya nggak memiliki prinsip gitu. Kemudian dia tidak bisa menentukan sikap. Nah, itu bisa begitu. Atau maksudnya ya dari fisiknya tuh lemes gitu. Tobako. Tobako maksudnya yang urusannya tuh bercampur aduk. Segala urusannya tuh nggak beres, campur aduk. Tobako, alladzi yantabiqu alaihi umuruh. Artinya karena nggak beres, ngurusin urusan tuh nggak pernah beres karena bodoh gitu. Karena humkon, karena bodoh. Kullu da'in lahu da'un. Semua penyakit baginya adalah penyakit. Maksudnya semua penyakit, semua kekurangan ada pada dirinya. Udahnya lemes, nggak punya pendirian, nyelesain masalah nggak pernah beres. Pokoknya semua penyakit ada pada dirinya gitu lebih kurang. Kullu da'in lahu da'un. Semua penyakit ada pada dia. Jadi sakit dia juga. Kalau dibilang pemalas, dia pemalas. Sakitnya misalnya pelit, dia pelit. Begitu lebih kurang. Syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Nah, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Syajjaki. Syajja artinya yang memukul, yang melukai kepala. Dia tuh suka melukai kepala kamu. Kamu tuh sebenarnya dirinya sendiri. Dia suka melukai kepala kamu. Atau suka fallaki, suka mematahkan tulang ataupun memukul juga sama. Syajja itu artinya melukai. Dia suka melukai kamu, fallaki suka memukul kamu, au jama'a kullan laki, atau dia menggabungkan dua-duanya untuk kamu. Dia juga melukai kepala, dia juga memukul badan. Oh, jahat sekali ini. Yang nomor 7 tuh jahat sekali. Udahnya bodoh, udahnya nggak punya pendirian, udahnya nggak beres ngurusin urusan, banyak aibnya, suka mukul istri lagi. Qalati tsaminah, kata yang ke-8 ini. Zauji al-masu arnab. Suami saya, sentuhannya tuh seperti sentuhan kelinci. Artinya lembut sekali. Sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Maksudnya lembut. Terus rihu zarnab. Wanginya dia seperti wangi zarnab. Zarnab itu jenis tumbuhan yang baunya wangi. Ya, pokoknya tumbuhan yang baunya wangi itu. Artinya dia itu harum. Sentuhannya lembut, orangnya harum. Qalati tasi'ah, kata yang ke-9, zauji rafi'ul imad. Suami saya tinggi tiangnya. Imad tuh tinggi tiang tuh maksudnya nasab dan status sosialnya tinggi. Orang terhormat, rafi'ul imad. Tawilun nijad, panjang pedangnya. Nah, nijad ini di sini pedang. Panjang pedangnya, maksudnya tinggi perawakannya. Kalau panjang pedangnya orangnya pendek kan nggak mungkin. Jadi panjang pedang maksudnya orangnya tuh tinggi, perawakannya ataupun fisiknya juga tinggi. Azimur ramad, dan besar debunya. Ramad debu kan? Debu. Abu, bukan debu, maaf. Abu. Maksudnya abu tuh gimana? Abu tuh kan orang kalau dulu masak pakai kayu bakar. Nah, ketika selesai dibakar kan ada abunya banyak. Nah, banyak abu itu maksudnya berarti sering masak.
Kalau sering masak berarti banyak tamu. Jadi azimur ramad artinya abunya banyak. Abunya banyak berarti tamunya banyak maksudnya. Karena sering masak. Qaribul baiti minnad. Dekat rumahnya dekat minat daripada perkumpulan. Nad artinya nadi, majlisul qaum. Artinya beliau ini adalah tokoh masyarakat gitu ya. Jadi banyak tamu, kemudian perawakannya tinggi, ya terhormatlah intinya. Terus kemudian berikutnya zauji malikun. Zauji malik. Suami saya Malik. Ini Malik itu maksudnya namanya itu Malik. Itu maksudnya. Namanya Malik. Suami saya namanya Malik. Wa ma malikun khairun min dzalik. Bahasa. Ya Allah Akbar. Ini bahasanya saja sudah menyusahkan kita-kita ini kan. Wa ma malikun khairun min dzalik. Dan tidak ada raja, tidak ada yang namanya Malik, pemilik. Bukan raja, kalau raja Malik pendek ya. Ma-nya itu pendek. Tidak ada Malik, pemilik yang lebih baik daripada itu. Maksudnya dia itu sangat baik daripada suami-suami yang lain. Gitu maksudnya. Wa ma malikun khairun min dzalik. Tidaklah si Malik memiliki segala sesuatu yang lebih baik, atau dia tuh lebih baik daripada hal itu. Maksudnya semua suami itu, suami saya lebih baik daripada suami yang lain, gitu maksudnya. Lahu ibilun katsiratul mabarik. Dia memiliki unta yang katsiratul mabarik, unta yang banyak kandangnya. Mabarik, mabrok, artinya tempat duduk. Dia banyak, ontanya banyak intinya. Untanya banyak kandangnya. Ya, kalau banyak kandangnya berarti banyak ontanya. Qalilatul masarih. Sedikit masrohnya, sedikit tempat gembalaannya. Masarih itu maksudnya tempat menggembala. Jadi banyak ontanya tuh banyak kandangnya, sedikit tempat tempat penggembalaannya. Jadi artinya banyak onta tapi banyak tamu, sehingga sering ngasih makan, sering menyembelih unta. Untanya banyak tapi sedikit tempat menggembalanya. Berarti kalau sedikit digembala, ontanya tuh cepat habis. Maksudnya cepat habis karena banyak tamu. Jadi kalau orang Arab kan kalau ngasih jamuan tuh Masya Allah gitu ya. Ontanya disembelih. Jadi makanya sedikit tempat gembalanya. Walaupun ontanya banyak kandangnya. Karena sering disembelih untuk tetamu. Jadi maksudnya banyak didatangi tetamu. Berarti orang terhormat ini. Idza sami'na sautal mizhar. Apabila onta-onta itu mendengar suara mizhar. Mizhar itu kentongan kalau kita sekarang. Kayu atau seperti kayu yang dipukul ada suaranya, alat musik gitu ya. Itu sebagai tanda untuk memberi isyarat kepada onta-onta tadi itu untuk digembala. Aiqanna annahunna hawalik. Pasti onta-onta itu yakin mereka akan mati. Maksudnya sautal mizhar, ini suara kayu yang dipukul-pukul, itu maksudnya ketika tamu-tamu datang, kan orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah itu kalau banyak tamu kayak kita lah, kondangan itu ada suara musik-musik kan. Nah, jadi kalau suami saya nih, kalau udah kedatangan tamu, udah menjamunya tuh dengan musik-musik. Kalau si onta-onta ini udah dengar musik-musik, berarti mereka yakin akan disembelih, tuh gitu maksudnya. Jadi maksudnya sering bikin walimah, sering bikin jamuan makanan dengan pesta gitu. Nah, pesta bener ya, sering bikin jamuan makanan dengan pesta. Qalatil hadiyah asyrah. Kata yang ke-11. Nah, inilah Ummu Zara. Judul dari hadis yang kita baca gitu ya.
Nah, kata yang ke-11, zauji Abu Zara. Suami saya tuh namanya Abu Zara. Zauji Abu Zara. Suami saya namanya Abu Zara. Terus akhirnya kata wama Abu Zara. Tahu nggak kalian Abu Zara itu seperti apa? Masya Allah. Anasa min huliyyi udhunayya. Anasa anasa itu artinya bergoyang-goyang. Anasa bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Min huliyyi udhunayya, daripada perhiasan yang ada di dua telingaku, anting-anting maksudnya. Min huliyyi udhunayya. Maksudnya Abu Zara itu menggoyangkan. Anasa bukan bergoyang tapi menggoyangkan. Karena dia wazan af'ala ya. Ta'adiyah. Abu Zara itu suka menggoyangkan anting-anting di kedua telingaku. Artinya maksudnya suka ngasih perhiasan satu, ataupun juga suka memeluk saya. Jadi kalau orang dipeluk kan antingnya, kalau perempuan dipeluk kan antingnya bergoyang. Nah itu ya. Wa mala'a min syahmi adudayya. Bahasanya itu keliru ya, bukan min huliyin ya, tapi min huliyyi. Jadi mudhof ya. Wa mala'a min syahmi, ya bukan min syahmin ya. Wa mala'a min syahmi adudayya, dan dia memenuhkan dari syaham. Syaham itu lemak. Dari lemak otot-otot saya. Maksudnya otot saya itu dia memenuhi memenuhi lemak otot saya. Artinya membuat saya jadi gemuk karena suka membantu. Kalau sering disuruh kerja terus, akhirnya kan jadi kurus gitu, ototnya habis ataupun lemaknya tuh habis. Nah, tapi dia tuh memenuhkan lemak otot saya, maksudnya sering membantu. Wabajjahani, bajjaha farrahani. Dia suka menggembirakan saya. Nah, bajjahani fabajahat ilayya nafsi, maka diriku pun bahagia. Fabajahat ilayya nafsi. Nafsi maksudnya diriku, bajahat gembira untuk diriku. Jadi saya bergembira sekali, merasa beruntung begitu ya mendapatkan Abu Zara. Wajadani fi ahli ghunaimatin bisyaqqin. Dulu Abu Zara wajadani kalau Abu Zara itu mendapati saya fi ahli ghunaimatin, di penduduk kampung yang mengembala kambing. Ghunaimah, ghanam maksudnya. Maksudnya orang-orang miskin. Abu Zara itu mendapati saya dulu, menemukan saya, meminang saya dari kalangan keluarga miskin. Karena hanya penggembala kambing, bukan pemilik onta atau kuda gitu ya, orang-orang kaya, bukan. Saya mah dilamar atau dinikahi Abu Zara tuh dari kalangan penduduk miskin atau orang miskin, keluarga yang miskin, ahli Ghunaimah. Maksudnya ahli Ghunaimah keluarga yang merawat kambing miskin. Bisyakin maksudnya di suatu lereng gunung, di suatu tepi gunung. Syak di sini nahiyah minal jabal. Maksudnya orang kampung miskin gitu ya. Tapi dia mau nikahin saya gitu. Masya Allah. Terus faja'alani fi ahli sahil. Kemudian dulu dia padahal nikahin saya dari keluarga miskin, orang kampung lagi kan. Faja'alani fi ahli sahilin wa atit. Maka dia menjadikan saya
di keluarga sohil. Sohil maksudnya, sohil itu adalah suara kuda, sohil. Atid itu suara onta. Jadi maksudnya, gara-gara saya nikah sama dia, dia menjadikan saya termasuk keluarga kaya. Sohil maksudnya punya onta, punya kuda, atid punya onta. Wada isin wa munakin. Dan juga keluarga yang memiliki dais, keluarga yang memiliki, sebentar ya. Nah ini kan satu-satu ini kan diinikan. Wadais, dan memiliki sepatu. Ya, dais itu yang dais itu memiliki hewan yang menjadi yang digunakan untuk memisahkan antara biji-bijian dengan kulit. Ya kita sekarang berarti kita sebut penggilingan. Nah, itu dia. Jadi biji gandum agar terpisah daripada kulitnya. Nah, itu menggunakan hewan atau menggunakan orang yang diinjak, yang menginjak biji-bijian itu. Ya penggilingan gitu ya. Jadi biar kelupas daripada gabahnya. Wa munakin, dan juga munakin atau ada juga yang membaca munakon. Maksudnya orang dan di keluarga yang memakannya itu gandum bersih. Munakin itu membersihkan, orang yang membersihkan, maksudnya memakan gandum yang bersih. Jadi intinya yang tadinya saya itu cuman orang kampung, dulu nikahnya sama Abu Zara, tapi dia membawa saya ke keluarga dia yang penuh dengan ya kayak cerita-cerita Barbie itu, cerita-cerita apalah sinetron gitu kan, yang tadinya orang miskin terus kemudian ada laki-laki kaya suka sama dia orang kampung, begitulah lebih kurang. Itulah cerita Ummu Zara. Nah, akhirnya jadinya cuman punya kambing, sekarang punya onta gitu ya, keluarganya dia tuh orang kaya, punya onta, punya kuda, kemudian makannya pun gandumnya gandum bersih gitu. Fa'indahu akul di hadapan fa'indahu, maka indahu maksudnya indah hadzal hal, dengan keadaan seperti inilah aku akan bercerita. Aku bercerita dengan keadaan seperti ini. Fala uqabbah, maka saya tidak akan fala uqabbah, saya tidak pernah dijelek-jelekkan oleh Abu Zara. Uqabbah, qabih, jelek kan? Fala uqabbah, saya tidak pernah dijelek-jelekkan oleh maksudnya tidak pernah dijelek-jelekan, tidak pernah dihina, kamu nih miskin apa itu, enggak. Saya enggak pernah dijelek-jelekan oleh Abu Zara. Wa arqudu fa atasabbah, saya bisa tidur sampai pagi. Nah, itu maksudnya tidur saya nyenyak. Masya Allah. Wa arqud fa atasabbah. Aqul fala uqabbah, kalau saya bicara enggak pernah dijelek-jelekkan. Wa arqud fa atasabbah, kalau saya tidur saya bisa tidur nyenyak sampai pagi. Atau sabbah maksudnya sampai pagi. Wa ashrabu fa ataqammah, kalau saya minum saya sampai puas minum saya. Ataqammah urwa, maksudnya sampai kenyang, sampai hilang dahaga saya. Jadi maksudnya rezekinya tuh murah, gitulah lebih kurang ya. Enak, nyaman hidup saya. Ummu Abi Zar'in fama ummu Abi Zar'in. Ibunya Abu Zara, tahu nggak ibu mertua saya? Itu ibunya Abu Zara. Tahu nggak kalian siapa itu ibu mertua Abu Zara? Ukumuha. Jadi dia bukan hanya cerita tentang suaminya, dia juga cerita tentang ibu mertuanya. Kan biasanya kalau antara menantu sama mertua cekcok, banyak yang cekcok nih kan. Nah ini cerita lah ibu mertua, tahu nggak kalian? Ibu mertua saya itu ukumuha rodah. Ukumuha maksudnya ukum tempat makannya, rodah besar. Tempat ukum itu artinya tempat makan. Kita sekarang jadi tempat beras gitu ya. Nah, itu karung berasnya gede, besar, rodah.
Wa baituha fasah. Artinya pemurah sekali ibu mertua saya tuh, urusan makan mah. Wah, ibu mertua pokoknya ngasih saya makan enak. Walaupun tinggal di keluarganya Abu Zara, tapi nggak jahat, nggak pelit, nggak perhitungan. Wa baituha fasah. Ibunya, rumahnya ibunya Abi Zara, ibu mertua saya itu luas, fasah. Ibnu Abi Zara'in. Anaknya Abu Zara, tahu nggak anaknya? Jadi anak tiri berarti kan? Nah, ini anaknya Abi Zara. Jadi ada kemungkinan nih Abu Zara udah punya anak, jadi duda gitu kan? Atau duda atau memang punya istri pertama gitu. Ini anaknya Abi Zara berarti anak tiri berarti kan? Tahu nggak anaknya Abi Zara itu? Matja'uhu fama ibnu Abi Zara. Kamu tahu nggak siapa itu anaknya Abu Zara? Matja'uhu kamasal li syatbah. Tempat tidurnya itu seperti kamasal li syatbah. Masal li syatbah itu seperti seperti tempat meluncurnya. Masal itu tempat meluncurnya syatbah. Syatbah itu artinya pelepah kurma yang masih hijau, yang masih muda, lunak. Pelepah hijau yang masih muda, seger, lunak. Itu masal. Masal itu tempat naroknya. Ini tempat peluncuran atau tempat naroknya daun-daun kurma yang hijau. Artinya tidurnya, di tempat tidurnya, maksudnya tidurnya itu, ini maksudnya sangat anak-anaknya itu lembut gitu. Sama saya tuh sayang gitu sama saya. Seperti pelepah kurma yang masih hijau, segar, lembut gitu ya, bukan yang udah kering, yang udah yang udah keras, bukan. Tempat tidurnya itu seperti tempat pelepah kurma yang masih hijau, yang masih basah. Wa tushbi'uhu dhira'ul jafrah. Dan anaknya Abi Zara, anaknya itu tushbi'uhu dhira'ul jafrah. Akan membuat dia kenyang. Dhira' pahanya jafrah. Jafrah itu artinya domba. Domba yang sudah umur 4 bulan itu namanya anak domba, yang usia 4 bulan itu namanya jafrah. Jadi maksudnya adalah ini maksudnya tushbi'uhu dhira'ul jafrah. Maksudnya sedikit makannya, hanya dengan paha kambing kecil itu udah kenyang. Nggak menyusahkan gitu. Urusan makan tuh nggak menyusahkan anak-anaknya tuh. Tushbi'uhu akan membuat dia kenyang. Dhira'ul jafrah. Paha kambing kecil. Paha anak kambing. Anak domba. Bintu Abi Zara. Tadi anak laki-lakinya Abu Zara. Anak perempuannya Abi Zara. Fama bintu Abi Zara. Kamu tahu nggak anak perempuannya Abi Zara? Berarti anak tirinya beliau juga. Anak tirinya atau bukan anak tiri, ya anak beliau juga, anaknya Ummu Zara. Jadi hasil dari pernikahan Abu Zara, iya ada Zara, ya, ada anaknya namanya Zara. Ataupun anak laki-lakinya tadi, anak perempuannya itu juga baik-baik. Tidurnya nggak susah, gitu kan, lembut perangainya. Anak laki-lakinya tadi itu, anak lakinya Abu Zara, berarti anaknya Ummu Zara juga berarti kan. Ada kemungkinan begitu, ada kemungkinan anak tiri, ya antara dua lah. Yang jelas hasil dari anaknya, keturunannya Abu Zara itu baik-baik. Dan gampang kenyang, artinya urusan makan tuh nggak rewel, nggak nyusahin. Bintu Abi Zara, sekarang anak perempuannya Abu Zara. Tau'u abiha, wa tau'u ummiha. Taat kepada ayahnya, tau' maksudnya ta'i'ah, taat kepada ayahnya, taat kepada ibunya. Masya Allah. Taat kepada ayahnya, taat kepada ibunya. Ya, ibunya tuh ibunya yang dimaksud adalah Ummu Zara sendiri, atau ibu dari istri Abi Zara yang lain. Itu antara dua ya. Yang jelas pokoknya anaknya itu taat banget tuh, menurut.
mil'u kisaiha, penuh pakaiannya. Maksudnya badannya itu gemuk, badannya itu sekel, bahasanya dia. Badannya itu bagus, berarti cantik maksudnya. Terus mil'u kisaiha, penuh pakaiannya. Maksudnya badannya memenuhi pakaiannya, maksudnya badannya itu bagus. Wa ghaidhu jaratiha, ghaidhu jaratiha, dan membuat kesal jaroh. Jaroh itu maksudnya asalnya tetangga, tapi maksudnya jaroh di sini adalah Madu, istrinya Abu Zara. Itu maksudnya jaroh itu artinya tetangga. Itu maksudnya istrinya Abu Zara yang lain. Jadi membuat cemburu istri-istrinya yang lain. Kenapa? Karena disayang banget sama Abu Zara. Itu maksudnya. Jadi ghaidhu jarotiha itu membuat kesal jarotiha, tetangga-tetangga perempuannya si putri Abi Zara. Nah, putri Abi Zara ini membuat cemburu tetangga. Tetangganya siapa? Maksudnya ibu-ibu tirinya dia. Gitu ya. Istri-istrinya Abu Zara. Kenapa bikin cemburu? Karena disayang banget sama ayahnya Abu Zara. Gitu. Terus Jariyatu Abi Zara. Diceritain juga selain udah cerita Abu Zara'nya yang baik, anak laki-lakinya baik gitu kan, bagus. Kemudian anak perempuannya pun juga bagus. Nah, sekarang cerita tentang Jariyah, hamba sahaya, budak perempuannya, hamba sahayanya Abu Zara. Fama Jariyatu Abi Zara. Tahu nggak hamba perempuannya Abu Zara itu? La tabutsu hadisana tabthisan. Tidak pernah mengumbar, la tabusu, tidak menyebarkan cerita tentang kami, cerita tentang dalam rumah tangga, pembantunya Abu Zara tuh nggak pernah menyebarluaskan cerita tentang rumah tangga kami, tabthisan, dengan seluas-luasnya. Wala tunaqqisu mirotana tanqisan. Ya Allah. Dan la tanqusu, tidak pernah mengeluarkan mirotana. Mirotana artinya makanan kami. La tunaqis, tidak pernah mengeluarkan, memindahkan makanan kami, tanqisan, kemana-mana daripada keluar rumah tanpa izin maksudnya. Nggak pernah nilep, kalau bahasa kita sekarang nilep tuh ngambil diem-diem gitu. Nggak pernah. Pembantunya tuh nggak pernah ngambil nilep diem-diem, nggak pernah. Baik. Jadi suaminya baik, anaknya baik, pembantunya pun juga baik sekali. Wala tamla'u baitana ta'shishan. Dan tidak pernah memenuhi rumah kami taghshishan itu ya. Bil ghain mu'jama. Ada juga yang membaca ta'shishan. Kalau dibaca ta'shishan, itu maksudnya ta'shishan, ta'shish artinya membuat sangkar-sangkar burung. Dari kata ush itu sangkar burung. Tidak pernah memenuhi rumah kami dengan membuat sangkar-sangkar burung. Maksudnya tidak pernah membuat rumah kami berantakan. Itu maksudnya. Jadi kalau beberes tuh rapi gitu. Maaf ya, sebentar. Nah, ada juga yang membacanya bukan ta'shishan tapi taghshishan. Dari kata ghish artinya kedengkian, dendam, kemarahan. Pembantunya Abu Zara, hamba sahaya Abu Zara, itu tidak pernah memenuhi rumah kami dengan kebencian. Nggak bikin masalah, nggak bikin onar. Kan kadang-kadang ada pembantu ya dia ngomong sana sini, akhirnya bikin gaduh rumah. Nah, itu hambanya Abu Zara nggak kayak gitu kan, nggak pernah memenuhi kami dengan yang seperti itu. Sebentar ya.
Ya, kita lanjut ya. Maaf. Ini karena Anda sambil ngelihat syarah ya di laptop di Maktabah Syamilah, jadi minta maaf kalau agak tersendat-sendat. Qalat, cerita lagi ini. Jadi Ummu Zara tuh bangga sekali dengan suaminya. Yang lainnya pada ngeluh, pada apa segala macam. Kalaulah memuji suaminya hanya sedikit-sedikit. Ini Ummu Zara ini panjang cerita Abu Zara nggak habis-habis. Qalat, kata Abu Zara, kharaja Abu Zara, keluar Abu Zara, wal autabu tumkhadu. Kalau Abu Zara tuh keluar rumah, maka al-autab tuh artinya tempat-tempat susu, tumkhad itu akan dikeluarkan ininya, akan dikeluarkan kejunya, akan dikeluarkan zubdahnya. Jadi maksud tumkhad artinya dijadikan keju. Maksudnya akan dikeluarkan susunya, artinya disedekahkan. Falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha. Maka suatu ketika Abu Zara bertemu dengan seorang perempuan yang bersama perempuan itu ada dua anaknya. Kalfahdaini, seperti kedua anak itu seperti dua macan, seperti fahad. Maksudnya dua anak ini seperti macan karena dua anaknya nyenyak tidur, gitu ya. Yal'abani min tahti khasriha birummanataini. Tapi kedua anak yang tadi itu tenang tidur sambil bermain-main min tahti khasriha, dari bawah pinggangnya perempuan ini, birummanataini, dengan kedua buah delima. Delima yang dimaksud, maaf, payudara. Nah, jadi suatu ketika Abu Zara keluar rumah, terus kemudian wal autabu tumkhad, maksudnya tadi susunya itu, susu yang beliau punya, tempayan susunya itu sudah dikeluarkan untuk menjadi keju. Mungkin maksudnya untuk didagangkan, mungkin maksudnya untuk disedekahkan, intinya begitu. Ketika dia ketemu perempuan ini punya dua anak kecil, dua bayi lah gitu ya, atau anak yang masih menyusui. Dia lagi kedua anaknya ini lagi tidur dengan nyenyak sambil bermain-main dengan payudara ibunya, susu ibunya. Ya biasa ya, namanya ibu menyusui kan, anaknya suka mentil gitu lah kurang lebih. Fatolakoni, Abu Zara pun juga akhirnya ngelihat yang kayak gitu, langsung Abu Zara menceraikan saya. Nah, wanakahaha, dia nikah sama ibu janda beranak dua tadi, tergoda. Jadi sebaik begitu Abu Zara ngelihat ada dua delima, itu bahasanya rumanata ini, Allahu Akbar. Dua delima, maksudnya ya nggak tahu lah apakah dari besarnya atau dari apanya lah, nggak tahu. Akhirnya dia menceraikan saya dan menikahi si perempuan itu. Fanakahat ba'dahu rajulan sariyan. Kemudian setelah Abu Zara sudah wafat, ba'dahu maksudnya setelah Abu Zara sudah wafat, fanakahtu, sorry. Fanakahtu bukan fanakahat. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Setelah sudah cerai dengan Abu Zara, nakahtu, aku menikahi rajulan, seorang laki-laki sariyan, yang sari itu artinya yang mulia, yang dermawan. Sari yang dermawan atau mulia. Rakiba syariyan, dia menunggangi kuda yang cergas, kuda yang cepat, syariyan. Jadi setelah saya cerai dengan Abu Zara, saya nikah sama seorang laki-laki yang mulia, yang dermawan. Ini nasibnya Ummu Zara juga bagus ini kan sebenarnya ini kan. Dia menunggangi kuda yang gagah, syariyan, yang cepat. Wa akhadha khattiyan, dan dia
Dan dia suka membawa khoti. Khoti itu artinya tombak. Maksudnya tombak dari daerah namanya al-khot. Dia suka membawa tombak yang bagus lah intinya. Tombak bagus. Dia suka membawa tombak yang bagus, artinya betul-betul pemberani, betul-betul gentleman gitu ya, betul-betul ahli dalam perang gitu. Wa aroha alayya na'aman sariyan, dan ia meninggalkan untuk aroha, maksudnya mengistirahatkan, menyenangkan saya. Aroha alayya, ia menyenangkan saya dengan na'aman, dengan hewan ternak sarian yang asalnya ada yang baca sarian, ada yang baca surayan. Dia na'aman, hewan ternak yang sarian, yang besar lah intinya gitu, yang banyak maksudnya. Jadi dia kalau pergi itu meninggalkan saya harta yang banyak, itu maksudnya. Wa a'tani min kulli raihatin zauja, dan dia memberi saya dari semua raihah. Raihah maksudnya hewan tunggang, hewan yang digembala. Dan dia zaujan. Zaujan maksudnya bukan suami. Zaujan di sini artinya pasangan. Dia memberi saya setiap pasangan-pasangan, setiap hewan yang diternak, yang digembala. Maksudnya apa? Maksudnya dia memberi saya banyak hewan ternak. Misalnya kambing beberapa pasang, onta beberapa pasang, itu min kulli raihah. Nah, ada juga yang menafsirkan raihah itu maksudnya sore hari, dari kata rawah. Jadi kalau sore dia memberi saya hadiah-hadiah pulang daripada luar, datang kepada saya sore hari itu ngasih hadiah-hadiah. Itu namanya zauja, itu azwaja, artinya pasangan-pasangan, maksudnya hadiah-hadiah yang bagus, maksudnya gitu. Ada juga yang menafsirkan demikian. Jadi intinya saya dapat suami setelah Abu Zara pun bagus, kuat, gagah, dermawan, kemudian ngasih saya pun juga hewan ternaknya banyak. Kemudian kalau dia pergi, dia pun meninggalkan, pulangnya itu bawa hadiah gitu, lebih kurang. Ada yang menafsirkan begitu. Boleh juga min kulli raihah, dia meninggalkan untuk saya pasangan-pasangan hewan ternak, hewan gembalaan. Qala wa qala, kata suami saya, kuli Umma Zara. Kuli, makanlah Ummi Zara. Dah, silakan kamu makan, kamu nikmati. Wa miri ahlaki, dan kamu berikan kepada keluarga kamu. Miri artinya a'ti, kamu berikan kepada ahlaki, kepada keluarga kamu, anak-anak kamu. Kan tadi kan Ummu Zara itu kan janda gitu ya. Ya, kamu silakan juga berikan kepada anak-anak kamu. Kuli wa miri ahlaki. Falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi, kalau saya kumpulkan semua sesuatu, semua hal yang sudah dia berikan kepada saya, kata Ummu Zara, ma balagha asghara aniyati Abi Zar'in, tidaklah sampai belumlah sampai kepada asghara aniyah, bejana yang paling kecil dari Abu Zara. Jadi sudah baik kayak gitu, ini suami yang kedua, tapi semua pemberiannya tuh kalau dihitung-hitung nggak sebanding dengan pemberian kecil Abu Zara. Saking baiknya Abu Zara. Jadi walaupun udah dicerai, tidak terlupakan. Wah, begitulah lebih kurang. Nah, ini cinta yang tidak pernah bisa move on. Nah, itulah bahasanya ya, Ummu Zara itu begitu. Jadi kalau dikumpul-kumpulin itu semuanya, lau jamak tuh, kalau saya mengumpulkan semua hadiah dan pemberian suami saya yang kedua nih, nggak bisa menyamai asghara aniyah, bejana yang paling kecil daripada Abu Zara. Nah, qalat Aisyah, setelah Aisyah cerita panjang gitu ke Rasul,
Anehnya luar biasa. Aisyah tadi, Sayyidah Aisyah tuh memang hafal betul. Faqala li Rasulullah SAW. Kata Rasul, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Wahai Aisyah, dari 11 jenis suami tadi itu, ada yang begini, begitu. Aku, kata Nabi, kuntu laki, aku kepada kamu seperti Abu Zara' kepada Ummu Zara'. Nah, baiknya anak-anak Nabi baik, begitu maksudnya. Kemudian dermawannya, kemudian dengan membanggakannya, kemudian ya jelas Sayyidah Aisyah nggak pernah